sahabat Rumah Belajar, saya Sri Purwanti bersama Rumah Belajar. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima materi dalam video kali ini. Sebelum lanjut ke materi, mari kita menyimak video berikut ini. Mau beli apa? Aku sih mau beli nasi goreng. Kalau kamu? Aku sih mau beli soto. Ngomong-ngomong, habis makanan yang kita punya, dia jadi gimana ya? Yang pastinya diproses dalam tubuh kita sehingga bisa menjadi energi untuk kita beraktivitas. Tapi organ apa saja yang berperan dalam tubuh kita dan bagaimana caranya tubuh menyerap energi makanan itu ke tubuh kita? Nanti kita bahas aja ya setelah istirahat, karena kebetulan jam pelajaran kita setelah istirahat ada pelajaran IPA. Nanti kita tanyakan saja kepada guru kita. Oke, sekarang kita ke kantin nih. Ayo. Dari percakapan kedua siswa tersebut, maka ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu bagaimana makanan bisa diproses dalam tubuh kita dan organ-organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan manusia. Serta nanti di akhir sesi ini kita akan mempelajari tentang gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem pencernaan manusia dan bagaimana kita menjaga kesehatan dari sistem pencernaan manusia. Mari kita lanjut ke materi tersebut. Halo sahabat Rumah Belajar, kita kembali ke materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Dalam proses pencernaan manusia, terjadi proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menghancurkan, dan meremas makanan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan dalam proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim, bertujuan mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Alat pencernaan makanan yang pertama dilalui oleh makanan adalah rongga mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan dan melumatkan menjadi lebih halus dan menghasilkan makanan yang mudah dicerna. Lidah berfungsi untuk memindahkan posisi makanan sehingga mudah dikunyah secara merata dan membantu proses menelan, serta berfungsi juga sebagai indera pengecap. Kelenjar air ludah akan menghasilkan air ludah yang berfungsi memudahkan penelanan, membantu pencernaan makanan. Kelenjar air ludah juga menghasilkan enzim pialin yang akan menguraikan kandungan amilum atau pati dalam makanan menjadi gula sederhana atau maltosa. Makanan yang telah dicerna di mulut akan bergerak menuju ke kerongkongan dan pada dinding kerongkongan akan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Pada lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu fundus, kardiak, dan pilorus. Pada dinding lambung akan menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung. Gastrin berfungsi untuk merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Getah lambung mengandung enzim yaitu pepsin, renin, dan HCl yang untuk memudahkan para sahabat untuk mengingat enzim yang terdapat pada lambung biasa kita singkat dengan PERI, yaitu pepsin, renin, dan HCl. Enzim-enzim ini akan berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Setelah dari lambung, maka makanan akan lanjut masuk ke dalam usus halus, di mana proses yang terjadi pada usus halus adalah untuk penyerapan makanan. Mengapa? Karena pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut vili, di mana fungsi vili ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan usus halus, sehingga proses penyerapan makanan menjadi lebih maksimal. Pada usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Makanan yang tidak terserap dalam usus halus akan diteruskan ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Kemudian dalam usus besar juga terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Feses akan didorong mendekati poros usus sehingga timbul rangsangan untuk buang air besar dan akhirnya feses dikeluarkan dari tubuh melalui lubang yang disebut anus. Selain organ-organ yang berperan dalam saluran pencernaan, ada juga organ yang berperan untuk menghasilkan enzim atau disebut dengan kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, lambung, pankreas, usus halus, dan hati. Berikut ini adalah tabel tentang nama kelenjar pencernaan, berikut enzim yang dihasilkan dengan fungsi dari enzim tersebut sehingga makanan yang ada dalam tubuh kita atau makanan yang diproses menjadi bisa dicerna oleh tubuh. Dalam sistem pencernaan juga akan mengalami gangguan atau penyakit seperti sariawan yang disebabkan oleh luka tergigit atau kekurangan vitamin C.
Kedua adalah sembelit atau kesukaran dalam proses buang air besar. Selanjutnya adalah diare, kemudian appendicitis atau radang usus buntu, kemudian infeksi pada rongga perut, dan radang pada hati atau sirosis hati. Para sahabat rumah belajar, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar bisa menjaga kesehatan dari sistem pencernaan yang ada dalam tubuh. Yang pertama adalah makan makanan yang alami. Kedua, banyak makan serat untuk menyehatkan usus. Tiga, mengkonsumsi probiotik. Kemudian keempat, minum air untuk mendukung fungsi hati. Kelima, berhati-hati dalam mengkonsumsi obat. Kemudian, memerlukan jam dan porsi makan yang tepat, dan tidak merokok agar pankreas tetap sehat. Baiklah sahabat belajar, demikianlah pemaparan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Tetap semangat untuk belajar dan sukses. Terima kasih.